Nah, ini yang tadi juga sudah disampaikan oleh Mbak Arga. Jadi sebenarnya siapa sih yang menderita gara-gara COVID ini? Kalau kita coba browsing, ini jurnalnya sudah sangat banyak sekali, bahkan di level systematic review dan meta-analisis pun juga sudah sangat banyak. Saya ambil beberapa aja. Ini yang saya tampilkan salah satu yang tampilannya lebih relatif lebih mudah. Bisa kita lihat di sini, kalau kita bandingkan mortality rate-nya, yang tadi angkanya 6% itu, kalau kita klasifikasikan per kelompok umur, bisa dilihat bahwa if you are less than 50 and you are healthy, then your chance to survive is very 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 high actually gitu ya. Jadi 99% lebih gitu ya kalau misalkan kita usia kurang dari 40 dan kita tidak punya penyakit penyerta. Tapi begitu kita di atas 50 atau bahkan beberapa paper lebih cenderung menggunakan di atas usia 65, itu chance-nya untuk survival atau angka mortalitasnya justru meningkat. Begitu juga yang terjadi dengan comorbidity. Bisa dilihat di sini yang disampaikan oleh Mbak Arga tadi. Orang dengan cancer, hipertensi, penyakit respiratori kronik, diabetes, kemudian cardiovascular disease, itu angka mortality rate-nya sangat tinggi dibandingkan dengan orang yang tidak memiliki penyakit penyerta. Nah, dari sini yang menjadi pertanyaan buat kita bersama mungkin ya, yang harus kita renungkan, sebenarnya ini pandemi dari penyakit menular atau pandemi dari non-communicable disease, penyakit kronik. Ini yang harus kita renungkan juga gitu, karena kita udah sering kali diingatkan bahwa kita mengalami transisi epidemiologi dari penyakit menular ke penyakit tidak menular, non-communicable disease. Tapi kita tidak melakukan apa-apa gitu. Dan akhirnya datanglah COVID menghukum kita semua, terutama yang obes-obes yang punya gangguan kesehatan metabolik gitu ya, dengan tingkat mortalitas yang lebih tinggi. Ini bisa jadi untuk didiskusikan. Nah, ini studi yang saya lakukan sendiri. Saya sempat kemarin hari Jumat gitu kalau nggak salah ya, ambil data iseng-iseng aja dari sumber ini, Our World in Data. Dia ada data berbagai negara sebetulnya ya. Ada berbagai hal. Ada data tentang COVID, data tentang penyakit-penyakit yang lain, data tentang populasi, dan sebagainya. Saya coba lakukan studi ekologi aja. Ini secara level of evidence kan sebetulnya nggak terlalu tinggi ya studi ekologi. Jadi yang dibandingkan itu populasi, bukan individu. Kita lihat di sini bahwa negara-negara dengan prevalensi obesitas yang tinggi, maka ternyata dia punya angka kematian per 1 juta penduduk lebih tinggi. Ini dengan koefisien korelasi 0,2 ya. Jadi ini jawaban gitu ya. Atau kita geser ke yang sebelahnya dulu. Ini juga sama. Ini mengkonfirmasi studi meta-analisis yang tadi sudah saya sampaikan bahwa populasi negara dengan populasi usia di atas 65 yang tinggi, dia juga akan memiliki tingkat kematian yang tinggi. Mereka yang akan suffer. Jadi ini salah satu jawaban kenapa negara-negara Amerika, Eropa, yang notabene kita tahu layanan kesehatannya canggih, dokter-dokternya hebat, tapi ternyata angka kematiannya tinggi. Karena kalau kita lihat kondisi metaboliknya, orang Amerika, orang Eropa, pada nggak sehat. Proporsi obesitas sangat tinggi, belum lagi kita bicara ke penyakit jantung, diabetes, dan segala macam. Dibandingkan dengan negara lain yang tidak punya proporsi populasi dengan kondisi kesehatan metabolik yang buruk. Dan yang ketiga yang juga menarik menurut saya, meskipun ini belum tentu benar ya, saya bandingkan antara jumlah bed yang dimiliki dan juga kematian per 1 juta penduduk. Ternyata tidak ada korelasinya, garisnya hampir flat. Artinya apa? Di sini ada negara-negara yang jumlah bednya sedikit, tapi dia kematiannya juga sedikit. Tapi ada yang jumlahnya cukup banyak, kematiannya juga tinggi di sini gitu. Artinya apa? Kalau tadi usaha flattening the curve adalah agar tidak kolaps layanan kesehatan, kalau dilihat dari sini sebetulnya kematian itu tidak terlalu berhubungan dengan jumlah layanan kesehatan yang tersedia. Artinya ini bukan avoidable death kalau menurut saya gitu ya. Jadi yang memang meninggalnya karena punya risk factor yang tadi sudah ditangani oleh rumah sakit, tapi memang dia punya risk factor yang kita nggak bisa hindari. Nah, ini yang mungkin